kita mulai untuk kali ini membuka presentasi kali ini. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, oke, berdoa selesai. Baik, silakan teman-teman bisa ke depan. Siapa yang akan presentasi? Ya, silakan. Ini kameranya kita arahkan ke sini. Enggak, ini ya, enggak jelas ya. Siapa yang jadi moderator? Satu orang yang jadi moderator, sekaligus operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kasus hipertensi. Untuk anggotanya bisa dilihat di slide. Kasusnya itu seorang laki-laki berusia 45 tahun dengan berat badan 90 kg yang mengeluhkan kayu kering di sakit kepala, gelisah dan kaku di bagian tubuh. Pasien juga memiliki riwayat penyakit asam urat sudah 4 tahun terakhir dan mengkonsumsi alpurinol secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara pasien adalah perokok berat dan suka mengkonsumsi seafood yang diawetkan. Hasil pengukuran tekanan darah pasien yaitu 140/90 mmHg. Dokter mendiagnosis pasien mengalami hipertensi. Kemudian definisi penyakit, yaitu hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Gejala tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah pada dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Dasarnya tekanan yang terjadi bergantung pada resistensi dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung bekerja. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Selanjutnya baik, di sini akan saya sampaikan mengenai problem klinis. Yang pertama ada data sedikit, yaitu pasien mengalami kaku kering, sakit kepala, gelisah, dan kaku di bagian tubuh. Untuk data objektifnya yaitu hasil pengukuran tekanan darah pasien yaitu 140/20 patofisiologi atau patogenesis. Jadi di sini kalau untuk hipertensi ini adanya anestesi 1 dan 2, yang dimana anestesi 1 itu yaitu prokaryotik enzim atau ACE memainkan peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah, mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin yang diproduksi di ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui 2 aksi utama. Jadi dari angiotensin 1 itu diturunkan ke angiotensin 2, yang kemudian angiotensin 2 itu terbagi menjadi 2, yang dimana yang salah satunya itu akan menaikkan tekanan darah. Untuk aksi yang pertama yang sebelah sini, yang sebelah kanan yaitu meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus
ADH diproduksi di hipotalamus dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolitas dan volume. Dengan meningkatkan ADH, sangat sedikit volume yang diekspresikan keluar tubuh, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolitasnya. Untuk mengejarkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara mengalih cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya volume darah meningkat pada reaksi meningkat. Jadi di sini volume darah meningkat dan tekanan darah meningkat karena adanya menarik cairan intraseluler dan menjadi ekstraseluler. Untuk aksi yang kedua di sebelah kanan, sebelah sini yaitu adalah stimulasi sekresi aldosteron. Dari kontak adrenal, aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peran penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekspresi NaCl dengan cara mereabsorpsi dari tubuh ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diajarkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Jadi di sini konsentrasi NaCl naik pada pembuluh darah dapat diekspresikan dengan menaikkan volume ekstraseluler. Dengan menaikkan volume ekstraseluler, volume darah akan meningkat dan tekanan darah akan meningkat. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh baik, etiologi berdasarkan kasus tersebut, etiologinya yaitu dari penyakit yang dialami pasien disebabkan karena kebiasaan merokok berat dan suka mengkonsumsi seafood yang dialami kali. Berdasarkan etiologinya, hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi hipertensi primer atau esensial. 80-95%, di mana pada hipertensi jenis ini tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, terdapat pula hipertensi sekunder akibat adanya suatu penyakit atau kelainan yang mendasari seperti stenosis arteriovenalis, penyakit parenkim ginjal, pheochromocytoma, hiperaldosteronisme, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor resiko yang dapat menyebabkan hipertensi yang pertama adalah genetik dan obesitas, lalu jenis kelamin, lalu yang ketiga stres, keempat kurang olahraga, kelima pola asupan garam, dan kebiasaan merokok. Selanjutnya. dengan penyebab dan sebesar 10%. Karena pelayanan ginjal dan pelayanan tiroid, penyakit pelajar adrenal dan lainnya. Lupanya sebelumnya bisa dilakukan dalam hal. Untuk skema terapinya, yang pertama adalah itu dia tekanan darahnya kurang dari 120 sama 2 mmHg, maka lebih untuk diusahakan baiknya lebih optimalkan lagi. Nanti dilakukan evaluasi dalam 1 tahun. Selanjutnya ada rekomendasi itu tekanan darah itu bisa dari 120 sampai 129 sistoliknya dengan diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Maka lebih modifikasi dari lifestyle-nya dan juga dilakukan evaluasi dalam 3 sampai 6 bulan. Selanjutnya untuk step pertama, yaitu tekanan darah yang berkisar 130 sampai 139 sistolik dengan diastoliknya 80 sampai 89 yang lainnya. Maka dilihat kembali apakah pasien itu nanti diabetes atau ada gejala atau ada resiko lain seperti resiko karena penyakit kardiovaskular seperti stroke. Maka kalau memang pasien tidak ada, maka itu dilakukan lifestyle modification dengan evaluasi dalam 3 sampai 4 bulan. Selanjutnya kalau memang pasien menderita, maka dilakukan lifestyle modification ditambah dengan obat. Jadi ada hormon terapi, ARB, CCB,
lingkungan evaluasi dalam 1 bulan. Selanjutnya untuk step kedua, maka tekanan darah itu lebih bisa sama dengan 140 per 80 waktu. Maka dilakukan codification dan juga modifikasi obat. Biasanya untuk step ini menggunakan 2 obat, bisa kombinasi dari ACE inhibitor atau ARB dan ARB dalam transisi atau ACE inhibitor atau ARB dalam transisi. Lalu nanti dilakukan evaluasi dalam 1 bulan. Selanjutnya, yaitu untuk standar khusus di sini kan pasiennya menderita hipertensi dengan tekanan darah 140 per 90. Di mana di sini memilih terapi kombinasi yang ARB dengan CCD. Kenapa? Karena dengan ARB itu obatnya ada pandesatan dan CCD itu ada amlodipin dengan dosis amlodipin 5 mg dengan frekuensinya 1 kali sehari, pandesatan 8 mg dengan frekuensinya 1 kali sehari dengan pertimbangan pasien menderita batuk, jadi tidak bisa diberikan kaptopril dan pasien menderita asam urat itu tidak bisa diberikan clonazepam. Dan tujuan terapi yang pertama itu untuk menurunkan tekanan darah hingga tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung, dan mencegah mortalitas dan mobilitas. Untuk yang kedua yaitu mencegah hipertensi yang akan tumbuh menjadi komplikasi yang lebih parah. Yang ketiga, mengurangi insiden gagal jantung dan mencegah manifestasi yang muncul akibat gagal jantung. Baik, untuk terapi obat di sini kami menggunakan amlodipin dan kandesatan. Di mana amlodipin itu digunakan sebanyak 1 kali sehari dengan durasi pemberian selama 24 jam. Untuk mekanisme kerja obat, amlodipin merupakan antagonis kalsium dihidropiridin, yaitu antagonis kalsium atau penghambat saluran lambat yang menghambat masuknya ion kalsium ke membran ke dalam otot poros, pembuluh darah dan jantung terjadi. Proses kontraktil otot jantung dan otot poros vaskular bergantung pada pergerakan ion kalsium ekstraseluler ke dalam sel ini melalui saluran ion spesifik. Amlodipin menghambat masuknya ion kalsium melintasi membran sel secara selektif dengan efek yang lebih besar pada sel otot poros pembuluh darah daripada pada sel otot jantung. Selanjutnya yaitu ada kandesatan dengan durasi pemberian 8 mg frekuensi 1 kali sehari, durasi pemberian 24 jam. Mekanisme kerja obat dari kandesatan yaitu bekerja dengan melawan reseptor antagonis 251. Aktivitas ini memblokir efek angiotensin 2 yang disebutkan di atas dan menyebabkan penurunan tekanan darah dan tensi cairan. Karena kandesatan hanya memblokir peningkatan angiotensin 2 ke reseptor targetnya. Aksinya tidak tergantung pada apa-apa hulu yang mengarah ke biosintesis angiotensin 2. Selanjutnya dijelaskan. Baik, selanjutnya yaitu monitoring obat. Yang pertama ada amlodipin. Jadi selama pasien diberi amlodipin, pasien dipantau tekanan darahnya sebagai monitoring efektivitas. Kemudian selama pasien diberi amlodipin, pasien dipantau apakah mengalami sakit kepala, kelelahan, palpitasi, mual, somnolen, sakit perut, ruam kulit, kerat atau kram otot. Itu sebagai monitoring efek samping. Kemudian yang kedua ada obat kandesatan. Selama pasien diberi obat kandesatan, pasien dipantau efektivitasnya yaitu memonitoring secara berkala tekanan darah dan penyesuaian dosis obat, pemeriksaan laboratorium intum jenis lengkap, tes fungsi hepar dan tes fungsi ginjal. Kemudian monitoring efek samping pada pasien yaitu dengan memantau pintunya efek samping dari hipotensi simptomatik termasuk pusing, sakit kepala ringan, mual, psikot, dan kelelahan saat penggunaan kandesatan. Dan presentasi dari monitornya bagi ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau menerima secara langsung. Jadi ada yang kelompok yang tidak. Paling
tadi semua kelompok 2. Overdose ayo. Motivasi teman-temannya yang di online. Ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom chat atau hari secara langsung. Kak, saya bertanya ya. Kasusnya seperti ada di kasusnya. Nah, dia kasus-kasus. Ya. Oke, Anda lihat di kasus ini ya. Tadi problemnya apa tadi yang ditemukan? Mana Mas? Problem medisnya apa? Hipertensi, apakah hanya hipertensi aja? Coba lihat lagi kasusnya. Itu ada problem yang lain ya. Yang pertama apa? Coba dibaca. Berat badan. Nah, itu pasien itu juga termasuk problem. 45 kilo, 45 tahun 90 kilo. Nah, kira-kira termasuk problem itu tidak? Ya, nah itu bisa ada masukkan di pertama data objektifnya. Data objektifnya berarti di situ ada berat badan 90 kilo. Ya, nanti problemnya ada overweight. Nah, itu harus Anda selesaikan juga problemnya. Ya enggak? Terus tadi batu kering juga termasuk problem. Ya, apakah pasien harus diberikan obat apa atau tidak diberikan obat? Ya, jadi Anda sudah mulai, maksudnya bukan hanya apa ya, oke lah belajar hipertensi, tapi kan kalau di lapangan itu tidak mungkin cuma hipertensi tok gitu. Biasanya pasien juga punya penyakit-penyakit yang lain, ya, atau problem yang lain. Misalkan di sini ternyata pasien overweight, kemudian ternyata pasien juga batuk, ya. Nah itu problem-problem itu harus diselesaikan. Kemudian pasien punya riwayat penyakit asam urat, riwayat yang, nah, dan mengkonsumsi allopurinol, ya. Pasien juga perokok berat, kemudian mengkonsumsi seafood. Nah, di situ ketika Anda merekomendasikan terapi, ya, terutama terapi non farmakologi, di situ ada tadi juga terapi non farmakologi. Nah, ini kan ada ya di terapi non farmakologi. Nah, itu Anda sampaikan, ya, apa yang harus dilakukan oleh pasien, misalkan mengurangi perokok, kemudian mengurangi konsumsi seafood sesuai dengan kasusnya, kemudian menurunkan berat badan, ya, apalagi yang lain mengurangi konsumsi garam dan lain-lain. Nah, itu selanjutnya ada. Kemudian yang kedua yang tadi masukan ya, kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan obat ya. Kemudian obatnya tadi dikasih 2 obat, alasannya kan dikasih kombinasi ya, amlodipin dan manis. Karena dia sudah ada di chat. Kenapa tadi yang dijawab oleh pertanyaan saya standar terapi? Isi menjawab terkait standar terapi tadi memang formulasi obat bisa dilihat dari pasiennya. Pasiennya itu tekanan darahnya 140/90. Nah, berdasarkan standar terapi umum di sini stage 2 hypertension itu lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg. Nah, di sini ada pilihan terapinya, yaitu bisa menggunakan ACE inhibitor atau ARB dengan
menderita batuk kering. Apabila kita memberi AC, yaitu ada makropril, itu bisa memperburuk dari batuknya itu menjadi batuk persisten. Terus mengapa tidak memberi ARB dengan tiazid? Karena tiazid itu bisa memperburuk dari asam urat itu. Jadi terapi yang paling aman untuk pasien itu ARB dengan CCB. Selain itu ARB dan CCB ini tidak ada indikasi yang sangat berarti gitu dan aman digunakan untuk pasien hipertensi. Ya, jadi berdasarkan tadi jawabannya berdasarkan guideline ya. Jadi karena pasien stage 2 di mana tekanan darahnya 140 ya, per 90 tadi stage 2 itu diberikan terapi kombinasi. Kedengeran nggak sih online? Nggak kedengeran. Ya, tadi sudah betul ya. Jadi dasarnya dari guideline. Jadi ada referensinya ya, guideline yang menyampaikan bahwa kalau pasien stage 2 di mana tekanan darahnya 140/90 itu diberikan terapi kombinasi ya, Mbak ya. Dari terapi kombinasi, kemudian ada kombinasinya apa saja, kemudian dilihat dari kondisi pasien. Ternyata pasien punya penyakit penyerta autoimun, kita cek ya apakah obat-obat tersebut aman buat pasien. Ya, ternyata ada obat yang bisa meningkatkan reabsorpsi asam urat di ginjal ya, obat diuretik ya, diuretik diazid itu bisa meningkatkan reabsorpsi asam urat di ginjal sehingga nanti kadar asam uratnya menjadi bertambah meningkat. Ya, otomatis yang diuretik diazid itu kita tidak berikan pada pasien, tidak kita pilihkan buat pasien. Ya, walaupun memang kalau untuk standar terapinya first line-nya untuk hipertensi kan diuretik ya, hanya diuretik, namun tidak kita berikan. Kemudian ACI juga tadi tidak diberikan karena pasien mengalami batuk kering ya. Samping dari ACI itu adalah batuk kering sehingga diberikan obat yang lebih lanjut. Jadi diberikan dua obat sekaligus ya. Namun nanti ketika ada di lapangan mungkin Anda nanti akan bertemu ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi pada pasien misalkan yang baru terdiagnosis hipertensi pertama kalinya, ya biasanya dokter itu merekomendasikan untuk ini dulu pengaturan lifestyle dulu, ya, gitu ya. Kalau memang sudah terdiagnosis dengan hipertensi, direkomendasikan diet dulu, ya, kemudian dilihat, ya, apakah berhasil menurunkan tekanan darahnya atau tidak. Ya, di monitoring misalkan selama 1 bulan 2 bulan dicek ternyata berhasil ya, biasanya itu di maintenance dengan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kondisinya tidak bisa menurunkan dengan pengaturan diet, maka dokter nanti biasanya akan memberikan obat ya, obat yang diberikan ya apa namanya itu. Jadi kita harus ini ya, jadi antara guideline dengan praktis ya itu Anda harus memahami memang kadang berbeda ya. Jadi dokter itu menilai melalui pengalaman praktis klinikalnya ya. Nah, di awal biasanya dokter memberikan satu obat dulu gitu ya. Satu obat dilihat seperti apa kondisi pasien, tekanan darahnya. Kemudian kalau misalkan satu obat ternyata dengan dosis inisial dulu, dosis rendah dulu, ternyata dengan dosis rendah tidak bisa tidak cover, dinaikkan dosisnya satu obat, gitu ya, dinaikkan dosisnya satu obat, kemudian nanti kalau tidak cover baru nanti dikombinasi. Jadi prosedurnya seperti itu. Walaupun memang di guideline kan, kalau stage 2 2 obat, stage 1 2 obat, oke, kita tahu datanya seperti itu. Tapi kita juga harus melihat kondisi klinis pasien, ya. Jadi harus kita seimbang gitu ya antara teori dengan prakteknya. Jadi kalau misalkan Anda berpraktek, tapi kalau sekarang kan Anda belum teori ya, berarti nanti sesuai dengan deadline. Ada yang ingin bertanya yang online silakan, bisa secara langsung atau bisa melalui chat. Silakan, itu sudah ada.
Pertanyaan dari Rustiasa, apa hubungannya gangguan kelenjar tiroid dengan penyakit hipertensi? Bagaimana mekanismenya? Kemudian pertanyaan dari Raisya Mutiara, apakah ada efek samping dari konsumsi alkohol yang dapat menjadi resiko hipertensi? Kemudian pertanyaan dari Octavia, dari makanan seafood yang diawetkan tersebut, senyawa apa atau faktor apa dapat menjadi faktor resiko hipertensi? Kemudian pertanyaan dari Amelia, itu kenapa sakurat dapat menjadi faktor resiko hipertensi? Silakan teman-teman yang sudah yang jawab ini bisa menjawab. Pertanyaannya sudah bisa kan? Silakan dibantu temannya cari jawaban. Kalau sudah tahu jawabannya ya nanti ke depan ya. Silakan boleh angkat yang sudah tahu jawabannya, silakan nanti langsung dijawab. Tidak ada yang mau silakan. Sementara saluran ini ada penyakit yang muncul atau yang pada saluran yang terjadi karena saluran ini berlebih. Kaitan antara penyakit hipertensi dengan penyakit saluran terjadi karena pengaruh saluran terhadap penyebaran sirkulasi oksidatif. Kondisi tersebut kemudian memicu pengaktifan sistem imun aminotensin yang kemudian memicu fungsi agenda dan transformasi pembukaan. Selanjutnya kondisi tersebut akan membentuk udara dan berujung pada penyakit hipertensi. Menjawab pertanyaan dari Raisya, apakah ada efek samping dari konsumsi alkohol untuk menjadi resiko hipertensi? Jawabannya, tidak ada efek samping dari alkohol yang dapat menjadi faktor resiko hipertensi. Apa itu? Mual, sakit perut, diare, kantuk, pusing, dan nyeri sendi.
nggak terus ya di online ya. Ais ngomong lagi. Jawaban dari nomor soal dari Raisya, apakah ada efek samping dari konsumsi alpurinol yang dapat menjadi resiko hipertensi? Jawabannya, tidak ada efek samping dari alpurinol yang dapat menjadi faktor resiko hipertensi. Efek samping dari alpurinol yaitu mual, sakit perut, diare, sakit kepala, kantuk, pusing, dan nyeri sendi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Octavia. Dari makanan seafood yang diawetkan tersebut, senyawa apa atau faktor apa yang dapat menjadi faktor resiko hipertensi? Seafood sendiri merupakan makanan yang mengandung tinggi purin, sehingga ketika jumlah purin tinggi, maka kondisi ini akan menyebabkan peningkatan renin angiotensin yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurtiasa, itu apa hubungannya gangguan kelenjar tiroid dengan penyakit hipertensi dan bagaimana mekanismenya? Jawabannya adalah fungsi hormon tiroid salah satunya untuk mengatur fungsi jantung, di mana hormon tiroid dapat meningkatkan denyut jantung, kontraktilitas jantung, dan curah jantung. Jadi ketika hormon tiroid ini mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan curah jantung, peningkatan denyut jantung serta kontraktilitas otot jantung, dan penurunan resistensi vaskular sistemik yang dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga terjadilah hipertensi. Kalau untuk mekanismenya itu kan kondisi hipertiroid dapat membuat pembuluh darah mengendur sehingga tekanan darah diastolik menurun. Namun kelebihan hormon tiroid juga meningkatkan kekuatan kontraksi jantung sehingga tekanan darah sistolik meningkat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tekanan darah penderita di atas rata-rata normal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Makros. Mengapa pada standar terapinya harus dikombinasikan antara CCB dan ARB? Bagaimana jika hanya menggunakan satu obat saja? Dilihat dari algoritma terapi kasus hipertensi dengan tekanan darah 140/90,
menggunakan beberapa pilihan kombinasi obat yaitu ACE atau ARB dengan CCB atau ACE atau ARB dengan tiazid karena pasien menderita asam urat dan batuk kering. Maka tidak bisa diberi golongan ACE yang bisa menyebabkan batuk persisten. Sedangkan pasien juga punya penyakit asam urat sehingga tidak bisa diberi golongan diuretik atau tiazid. ARB dan CCB merupakan kombinasi yang pas untuk pasien hipertensi. Amlodipin bekerja sebagai penghambat kadar kalsium, sementara candesartan bekerja sebagai penghambat reseptor angiotensin. Zat kimia dalam tubuh yang pada akhirnya akan membuat pembuluh darah melemas dan melebar, sehingga tekanan darah akan turun. Penggunaan obat amlodipin dan candesartan berdasarkan literatur medis merupakan obat antihipertensi kombinasi yang mana diperbolehkan karena bersifat menguntungkan satu sama lain sehingga aman untuk digunakan. Ya, terima kasih kelompok 1 ya. Ini ada masukan dari Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Iya, baik Bu Loli, sebentar. Suaranya kasih. Ibu belum terdengar ya? Ya, sekarang sudahkah? Cek sound, apakah sekarang sudah kedengaran suara saya? Sudah saya unmute. Halo, apakah sudah kedengaran Bu Loli? Halo? Iya, ini sudah saya unmute. Mungkin Sudah settingnya. terdengar suaranya. Sudah. Kalau Sudah di kedengaran Zoom-nya atau belum? terdengar, Bu. Kalau di Zoom udah terdengar, Bu. Iya, iya. Iya, settingannya mungkin. Halo Bu Vivi. Halo, iya. Apakah suara saya sudah masuk, Ibu Bu coba Loli? tes. Dengar nggak suaranya? Halo, cek sound. Nggak bisa ya? Nggak masuk ya suaranya ya? Oh, coba Kemarin bisa ya, Bu lewat Loli? Zoom aja. Iya. Ini nggak terdengar ya Bu suaranya Bu? Ya, Coba. Halo, kemarin bisa ya yang settingan kemarin di kelas sebelumnya? Atau saya lewat HP aja ya? Ibu coba dites Bu. Halo, tes, cek sound. Udah kedengeran? Nggak masuk ya. Saya mendengar suara Bu Loli. Oh. Tapi sini sebentar. Halo, ya? Suaranya Ibu yang nggak terdengar. Gimana? Oh, gini.
Ya. Halo. Kendala teknis ya, yang di Zoom kata Maharani, kalau yang di Zoom dapat mendengar Bu, tapi kalau yang di kelas nggak kedengeran suara saya ya, sementara yang presentasi yang di kelas. Mana baiknya ya? Oh, yang di Zoom bisa terdengar, tapi yang kita nggak bisa terdengar ya. Gimana ini ya? Apa ini ya? Halo, Halo. kedengaran Bu? Saya terdengar, tapi anak-anak nggak terdengar. Oh gitu. Coba yang di Ininya Zoom kedengeran. di apa namanya tuh? Speakernya yang di sini Nggak aktif kayaknya ya. Settingannya kali ya, beda sama yang kelas kemarin ya. ya sebentar ini. Ya Bu Vivi, coba bisa diulang Bu. Iya, oke. Cek. Kedengaran? Halo? Ya, halo, cek. Kedengaran? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Sudah ya? Sudah oke ya? Terdengar ya? Minta responnya. Kedengaran? Terdengar Bu, terdengar. Ya, baik. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, tadi kelompok 2 menyajikan ya tentang kasus hipertensi dengan penyakit penyerta dia menderita hiperurisemia ya, bisa hiperurisemia ataupun GOT ya, nggak dijelaskan di situ, tapi ya kadar asam uratnya tinggi. Baik, tadi Anda memberikan solusi ada 2 obat antihipertensi ya, itu amlodipin dan satunya dari apa tadi, kandesartan ya? Iya Bu, benar Bu. Iya. Sekarang gini ya, sebelum Anda tentu saja di kelompok Anda ya menetapkan, oh ini terapinya. Saya ingin tanya dulu ya, tentu tadi Anda coba ditampilkan yang standar terapi itu, standar terapinya. Iya, ini. Nah, saya ingin tanya dulu, ini adalah standar terapi umum untuk semua tipe atau kategori ya. Pertanyaan saya, ini sumber pustakanya dari mana? Dari Dipiro edisi 11 Bu. Dipiro itu kumpulan ya. Iya, Dipiro. Tapi tepatnya apa ini? Dari JNC 8 atau dari mana? Dari AHA, JNC 8 atau dari mana? Di situ kan ada detail tuh sumbernya tuh. Dipiro itu kan pengarangnya. Nah, nanti dicari ya. Itu satu pertanyaan saya sumbernya. Yang kedua adalah, apakah standar ini juga digunakan sebagai guideline di negara kita ya? Apakah standar ini juga sudah ya disepakati melalui konsensus Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia? Itu ya. Karena ini kan siapa tahu ada perbedaan. Nah, setahu saya menurut konsensus Perhi tahun 2019 ya, diagnosa hipertensi ditegakkan ya
kalau TDD, TDS-nya itu lebih besar sama dengan 140/90 itu stage 1 menurut standar kita Indonesia. Sementara di sini coba Anda cek lagi, itu ada konsensus PERHI-nya 2019, Anda cek lagi. Sementara di sini adalah stage 2 hipertensi. Jika Anda menggunakan standar ini, tentu saja mengikuti algoritma ini, tentu algoritma ini merekomendasikan 2 macam kombinasi obat. Karena standar penegakan diagnosis hipertensi itu di berbagai ras itu mungkin saja berbeda. Ya, mungkin saja berbeda. Nah, kita orang Indonesia ya yang ditetapkan oleh konsensus PERHI itu angkanya stage 1 adalah 140. Itu ya, coba dicek lagi. Ya. Nah, terus yang kedua, dalam kita memaparkan suatu guideline ya, di situ kan ada guideline standar itu berdasarkan apa? PERHI itu kombinasi ya, dia kompilasi berdasarkan guideline yang ada yang disesuaikan dengan kearifan lokal atau kondisi yang ada di negara kita. Dia tidak mengacu ke satu guideline. Nah, di situ dijelaskan kalau untuk drug of choice ada first line terapi, ada second line terapi, ada di other line terapi. Nah, di first line terapi itu golongan obat apa saja yang direkomendasikan. Itu Anda paparkan dulu. Oh, di first line terapi ada ACI, ada ARB, ada diuretik tiazid. Ya, ada CCB sebagainya ya. Nah, kemudian dari situ secara bertahap kita pilah-pilah. Oh, kalau tiazid coba dicek, tiazid dia memang lini pertama, tetapi dia punya penyerta hiperurisemia atau GOT ya, katakanlah sudah sampai GOT. Oh nggak bisa, karena golongan tiazid dia akan bersaing di fase ekresi ya dengan asam urat ya, yang keluar itu yang tiazid sehingga konsentrasi dari asam urat itu, kadar dari asam urat di dalam darah itu tetap tinggi dia. Oh berarti di skip. Kemudian ACI. ACI bagaimana dengan ACI? Kita lihat lagi di kasus, oh ACI ini pasien punya batuk kering. Kita cek di jurnal, oh iya, ACI ini karena dia bisa meningkatkan kadar bradikinin di dalam tubuh, nah sehingga dia akan merangsang refleks batuk. Oh enggak digunakan. Tetapi ACI juga banyak, ada captopril, lisinopril, dan sebagainya. Kalau dicek di jurnal, captopril inilah yang persentasenya menyebabkan batuk kering itu paling banyak dibandingkan item lain. Berarti kalau captopril dia kita skip. Tapi ada juga ya yang side effect-nya berdasarkan jurnal yang persentasenya sedikit, kecil gitu. Apakah bisa dijadikan pertimbangan atau tidak ya? Itu. Nah, kemudian CCB ya. Di sini dalam kita merekomendasikan itu, saya sarankan kepada Anda, kita jangan langsung ke item amlodipin. Jadi nanti yang terpola di pikiran Anda adalah bahwa yang paling bagus kalau pasien itu dia hiperurisemia, kemudian batuk kering itu yang Anda hafalkan hanya amlodipin. Nah, suatu ketika bisa saja nanti pasien ini dia tidak sensitif lagi ya dengan amlo. Ya, dia sudah nggak efektif lagi amlo ini. Terus Anda bingung, selain amlo apa gitu kan. Jadi rekomendasikanlah ke golongannya. Kita bisa menggunakan golongan CCB. CCB itu sendiri ada yang non dihidropiridon, ada yang dihidropiridon ya. Jadi macam-macam dia. Mana yang bagus nanti. Dia tentu disesuaikan dengan karakteristik si pasien itu tadi. Ya. Kemudian ARB bagaimana? Seperti itu dipaparkan. Jadi kita modelnya itu mungkin ini seringkali saya katakan ya, seringkali saya ingatkan kepada Anda ya, baik itu di farmakologi ataupun pada saat pretest farmakologi dan juga di farmakoterapi, bahwa kita itu kalau farmakoterapi itu guideline standar terapi, jangan langsung kita tembak ke item. Mungkin kalau ke item itu nanti ada lagi praktikum, ada lagi mata kuliahnya itu mungkin lebih ke PCP. Di farmakoterapi ini kita bahas dulu guideline berdasarkan golongan. Kita boleh sebut item, boleh. Enggak ada masalah kita sebut item, apalagi kalau Anda bisa menguraikan antar item per item. Nah, jadi itu saran saya, coba lebih teliti lagi, cek guideline-nya apakah dipakai di Indonesia
manusia atau tidak, baru nanti untuk algoritmanya Anda pilah-pilah secara bertahap. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya komentari. Saya kembalikan lagi ke Ibu Loli. Terima kasih, Bu Loli. Terima kasih atas masukannya yang tadi ya. Jadi kita juga harus cek dengan pasien yang ada di kita, di negara kita ya, karena pada dasarnya memang secara klinikal itu mungkin berbeda ya antara orang Asia dengan orang Amerika dengan orang Eropa dan sebagainya. Jadi nanti kita juga coba cek lagi dengan panduan-panduan yang ada di negara kita ya. Tapi pada dasarnya kalau misalkan biasanya ya dokter juga mengacu pada panduan-panduan gitu ya dari luar, ini disesuaikan juga dengan kondisi Indonesia. Jadi kita bisa langsung bisa merangkum ya apa perbedaannya. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelompok yang online ya, yang akan presentasi siapa? Oke, kemudian yang kelompok online bisa share screen. Siapa kelompok online yang jadi moderatornya? Ya bisa. Boleh next slide, tolong. Berikut anggota kelompok kami, dan selanjutnya kepada teman-teman yang bertugas untuk presentasi, saya persilahkan. Seorang perempuan berusia 32 tahun saat ini sedang mengalami hamil trimester pertama. Pasien sering merasa pusing dan kaku di bagian tengkuk,
saat ini juga mengalami mual, lemah, dan kurang bersemangat. Diketahui pasien mengidap hipertensi sejak 2 tahun yang lalu dan mengkonsumsi obat hipertensi amlodipin secara teratur. Berdasarkan hasil wawancara, pasien jarang berolahraga dan suka mengkonsumsi asinan buah selama kehamilan. Hasil pengukuran tekanan darah pasien yaitu 130/90 mmHg. Dokter mendiagnosis pasien mengalami hipertensi. Next. Penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka sistolik dan diastolik. Pada pemeriksaan tekanan darah menggunakan alat berupa cuff air raksa atau alat digital lainnya. Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan darah diastolik sedikitnya 90 mmHg. Next. Tanda subjektif yaitu pusing dan kaku di bagian tengkuk, serta mengalami mual, lemah, dan kurang bersemangat. Tanda objektifnya, tekanan darah 130/90 mmHg, dan problem klinisnya, dokter mendiagnosis pasien mengalami hipertensi. Oke, patogenesisnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. 4 sistem kontrol yang berperan dalam mempertahankan tekanan darah antara lain sistem baroreseptor arteri, pengaturan volume cairan, sistem renin-angiotensin, dan autoregulasi vaskular. Bila tubuh mengalami kelebihan garam dan air, tekanan darah akan meningkat melalui mekanisme fisiologi yang kompleks yang mengubah aliran balik vena ke jantung dan mengakibatkan peningkatan curah jantung. Bila ginjal masih berfungsi secara adekuat, peningkatan tekanan arteri dapat meningkatkan diuresis dan penurunan tekanan darah. Kondisi patologis yang mengubah ambang tekanan pada ginjal dalam mengekspresikan garam dan air akan meningkatkan tekanan arteri sistemik. Renin dan angiotensin memegang peranan penting dalam pengaturan tekanan darah. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzim. Angiotensin 2 inilah yang berperan penting dalam meningkatkan tekanan darah karena bersifat vasokonstriktor kuat pada pembuluh darah dan juga berperan dalam pelepasan aldosteron dan korteks adrenal. Next. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Kaplan menggambarkan beberapa faktor yang berperan dalam pengendalian tekanan darah yang mempengaruhi rumus dasar tekanan darah sama dengan curah jantung dikali tahanan perifer. Next. Selanjutnya ada etiologi. Berdasarkan etiologinya, hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi hipertensi primer dengan insiden 80–95%, di mana pada hipertensi jenis ini tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, terdapat pula hipertensi sekunder akibat adanya suatu penyakit atau kelainan yang mendasari. Hipertensi esensial atau primer, genetik kelas menjadi bagian dari penyebab timbulnya hipertensi esensial termasuk stres, intake alkohol moderat, merokok, lingkungan, dan gaya hidup. Yang kedua, hipertensi sekunder. Penyebabnya dapat diketahui seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, hiperaldosteronisme, dan penyakit parenkimal. Next. Selanjutnya ada faktor risiko, yaitu terdiri dari kurangnya aktivitas fisik, genetik, kurang makan buah dan sayur, dan kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan, frekuensi primigravida lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida, terutama primigravida muda. Next.
Klasifikasi atau tipe penyakit. Hipertensi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu hipertensi sistolik, hipertensi diastolik, dan hipertensi campuran. Hipertensi sistolik merupakan peningkatan tekanan sistolik tanpa diikuti peningkatan tekanan diastolik dan umumnya ditemukan pada usia lanjut. Tekanan sistolik berkaitan dengan tingginya tekanan pada arteri apabila jantung berkontraksi atau denyut jantung. Tekanan sistolik merupakan tekanan maksimum dalam arteri dan tercermin pada hasil pembacaan tekanan darah sebagai tekanan atas yang nilainya lebih besar. Hipertensi diastolik merupakan peningkatan tekanan diastolik tanpa diikuti peningkatan tekanan sistolik. Biasanya ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda. Hipertensi diastolik terjadi apabila pembuluh darah kecil menyempit secara tidak normal, sehingga memperbesar tahanan terhadap aliran darah yang melaluinya dan meningkatkan tekanan diastoliknya. Tekanan darah diastolik berkaitan dengan tekanan arteri bila jantung berada dalam keadaan relaksasi di antara 2 denyutan. Hipertensi campuran merupakan peningkatan pada tekanan sistolik dan diastolik. Next. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan saraf simpatis, sistem renin-angiotensin, defek dalam ekspresi Na, peningkatan Na, dan Ca intraseluler, dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko seperti obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia. Yang kedua ada hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Terdapat sekitar 5% kasus. Penyebab spesifiknya diketahui, seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, hiperaldosteronisme primer, dan sindrom Cushing, feokromositoma, kuartasio aorta, hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, dan lain-lain. Menurut the 7 report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, klasifikasi hipertensi pada orang dewasa dapat dibagi menjadi kelompok normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1 dan derajat 2. Next. Selanjutnya kita ada klasifikasi tekanan darah. Dikatakan normal jika tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Kemudian ada prehipertensi jika tekanan darah sistoliknya 120 sampai 139 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi derajat 1 jika tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159 mmHg. Kemudian 90 sampai 99 mmHg. Hipertensi derajat 2 jika tekanan darah sistoliknya lebih dari 160 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Next. Selanjutnya ada standar terapi untuk penanganan semua tipe atau kategori. Terapinya yang pertama ada intervensi gaya hidup, dimulai dengan stop merokok, melakukan olahraga rutin, menurunkan berat badan, menurunkan asupan garam, diet dan minuman sehat, dan asupan alkohol rendah. Kemudian pembagian hipertensi ada hipertensi grade 1, jika tekanan sistoliknya 140 sampai 159 dan tekanan diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Pengobatannya dimulai dengan intervensi gaya hidup, kemudian memulai antihipertensi pada risiko tinggi dan kondisi lainnya jika tekanan darah tetap naik setelah intervensi gaya hidup 3 sampai 6 bulan. Kemudian ada hipertensi grade 2, jika tekanan sistoliknya lebih dari 160 dan tekanan diastoliknya 100 mmHg. Pengobatannya dimulai dengan intervensi gaya hidup dan memulai antihipertensi segera.
Untuk pengobatan pasien bukan kulit hitam menggunakan ACE inhibitor atau ARB low dose ditambah CCB DHP yang kemudian dinaikkan sampai dosis penuh. Yang ketiga ditambah tiazid atau tiazid diuretik. Yang keempat ditambah spironolakton atau jika tidak ditoleransi atau ada kontraindikasi amilorid, doxazosin, eflerenon, klonidin atau beta blocker. Kemudian pengobatan pada pasien kulit hitam yang pertama ada ARB dosis rendah ditambah CCB DHP atau CCB DHP ditambah tiazid atau tiazid diuretik. Kemudian yang kedua naikkan ke dosis penuh, yang ketiga ditambah diuretik atau ARB atau ACE inhibitor, yang keempat ditambah spironolakton atau jika tidak ditoleransi atau ada kontraindikasi amilorid, doxazosin, eflerenon, klonidin atau beta blocker. Untuk wanita hamil atau berencana hamil tidak boleh menggunakan ACE inhibitor atau ARB. Next. Kemudian ada standar terapi khusus. Penata laksanaan hipertensi pada kehamilan dan laktasi terdiri dari dua jenis, yaitu penata laksanaan non-farmakologi dan penata laksanaan farmakologi. Penata laksanaan non-farmakologi terdiri dari dietary approaches to stop hypertension, melakukan olahraga atau aktivitas fisik, mengurangi asupan natrium, menghindari konsumsi alkohol, berhenti merokok, dan menghindari stres. Sedangkan penata laksanaan farmakologinya terdiri dari pemberian antihipertensi apabila tekanan darah lebih dari 140/80 mmHg. Apabila tekanan darah terlalu rendah, maka turunkan perfusi uteroplasenta. Target penurunan tekanan darah pada kehamilan adalah 140/90 mmHg. Next. Dalam mengatasi hipertensi pada ibu hamil, maka akan dilakukan pengobatan di mana obat yang dianjurkan sebagai antihipertensi pada kehamilan dan laktasi, diantaranya seperti labetalol, metildopa, nifedipin, klonidin, diuretik, dan hidralazin. Berdasarkan ACC atau AHA 2017 dan ESC atau ESH 2018 merekomendasikan penggunaan obat labetalol, metildopa, dan nifedipin pada ibu hamil, serta melarang penggunaan obat golongan ACE inhibitor, ARB, dan direct renin inhibitor atau alistiran pada ibu hamil. Next. Selanjutnya tujuan terapinya yaitu untuk mencapai dan mempertahankan tekanan sistolik di bawah 140 mmHg dan tekanan diastolik di bawah 90 mmHg, serta mengontrol faktor resiko. Pengobatan dengan antihipertensi selain untuk menurunkan tekanan darah juga berguna untuk mencegah terjadinya kerusakan pada organ target. Next. Untuk obat yang digunakan yang pertama yaitu metildopa, dosis awalnya 250 mg dengan dosis pemeliharaan 500-2000 mg per hari. Dosis maksimalnya 3000 mg per hari. Frekuensi pemberiannya 2-3 kali sehari untuk 2 hari, kemudian dosis dapat ditingkatkan tiap 2 hari sesuai kebutuhan. Durasi pemberiannya 6-8 jam. Baik, untuk berikutnya adalah mekanisme kerja dari metildopa. Metildopa sendiri merupakan prodrug yang dalam SSP-nya menggantikan kedudukan dopa dalam sistem keatokolamin dengan hasil akhir alpha-metilnerophenedrin. Juga efek antihipertensinya lebih disebabkan karena stimulasi reseptor A2 di sentral sehingga mengurangi sinyal simpatis ke perifer. Metildopa menurunkan resistensi vaskuler tanpa banyak mempengaruhi frekuensi dan curah jantung. Tapi pada pasien usia lanjut, dilatasi vena, penurunan beban halu, dan penurunan frekuensi jantung dapat menyebabkan curah jantung menurun. Efek maksimal tercapai pada waktu 6-8 jam setelah pemberian oral ataupun intravena. Walaupun penurunan tekanan dalam waktu berdiri lebih besar dibanding waktu berbaring, hipotensi ortastik lebih jarang terjadi dibandingkan dengan pemberian obat yang bekerja di perifer atau ganglion autonom. Aliran darah ginjal dan fungsi ginjal tidak dipengaruhi oleh metildopa. Pada pemakaian jangka panjang, sering terjadi resistensi air sehingga efek antihipersensitivitas makin berkurang. Hal ini disebut toleransi semu atau pseudotolerance dan dapat diatasi dengan pemberian diuretik. Baik, untuk obat yang kedua adalah nifedipin dengan dosis 10 mg. 1. Dosis tunggal 5-10 mg, 2. Dosis rata-rata 5-10 mg, 3 kali sehari, interval di antara 2 dosis pemberian tidak kurang dari 2 jam. Yang ketiga adalah dosis awal 10 mg, 2 kali sehari, dosis penunjang lazim 10-40 mg, 2 kali sehari. Untuk frekuensi pemberiannya yakni dosis rata-rata 5-10 mg 3 kali sehari, interval di antara 2 dosis pemberian tidak kurang dari 2 jam.
Dosis awal 10 mg 2 kali sehari, dosis penunjang lazim 10-40 mg 2 kali sehari. Untuk durasi pemberiannya sendiri 6-12 jam. Untuk mekanisme kerjanya adalah dengan memblokade pada channel kalsium. Nifedipin dapat menghambat pengeluaran kalsium dari retikulum sarkoplasma serta meningkatkan reflux kalsium dari dalam sel, sehingga terjadi penurunan kalsium bebas interseluler yang mengakibatkan inhibisi fosforilase MLCK sehingga terjadi relaksasi miometrium. Untuk monitoring efek samping sendiri dari obat pertama yakni metildopa adalah adanya kantuk, sakit kepala, kekurangan energi, kelemahan, pusing, pingsan, mual atau muntah, pembengkakan tangan atau kaki, serta penambahan berat badan. Untuk obat yang kedua nifedipin, yakni akan adanya efek samping pusing, sakit kepala, mual, wajah memerah, konstipasi, dan kram otot. Baik, untuk selanjutnya adalah monitoring efektivitas. Yang pertama dari metildopa dapat dilakukan dengan monitor tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium. Pada penderita hipertensi yang diberi metildopa, evaluasi tekanan darah dapat dilakukan 2 hari setelah pemberian dosis awal metildopa dan kemudian secara berkala. Dosis metildopa dapat dinaikkan sesuai target tekanan darah yang diinginkan tanpa melebihi dosis maksimal. Pada krisis hipertensi, di mana pasien diberikan metildopa intravena, maka pemantauan tekanan darah dan frekuensi nadi dilakukan secara kontinu atau lebih sering. Berikutnya, obat nifedipin. Pengawasan klinis pada pemberian nifedipin yang harus dilakukan secara umum adalah pemantauan tekanan darah. Pemantauan tekanan darah terutama harus dilakukan pada saat awal pemberian dan saat titrasi dosis. Saat nifedipin digunakan pada kehamilan, pemantauan ketat tekanan darah dan viabilitas fetus harus dilakukan. Tidak terdapat pemeriksaan laboratorium khusus yang harus diperiksa pada penggunaan nifedipin, tetapi dapat diperhatikan fungsi livernya. Baik, sekian dari presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Bertanya, bisa langsung maju ke depan. Silahkan untuk kelompok 2 yang ingin bertanya. Silahkan teman-teman boleh bertanya melalui kolom chat atau maju ke depan menggunakan mic. Izin bertanya, pada faktor resiko kehamilan menjadi salah satu penyebab terjadinya hipertensi. Bagaimana bisa hal ini terjadi jika sebelumnya seseorang tersebut tidak pada faktor resiko kehamilan menjadi salah satu penyebab terjadinya hipertensi. Bagaimana bisa hal ini terjadi jika sebelumnya seseorang tersebut tidak pernah memiliki riwayat hipertensi dan mengapa frekuensi primigravida lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida, terutama primigravidanya muda? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 1. Pada penata laksanaan non-farmakologis, ibu hamil harus menghindari stres. Bagaimana caranya agar ibu hamil dapat menghindari stres, sedangkan banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan ibu hal itu stres.
Apakah pengaruh stres yang berlebihan pada janin? Izin bertanya, jikalau betanol adalah obat yang paling aman, mengapa pada kasus ini memilih metodopa sebagai pengobatannya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada 3, Bu. Ya. Teman-teman yang ada di ruang Zoom, silahkan jika ingin menjawab pertanyaannya, boleh segera menyalakan mic-nya dan menyalakan kameranya. Baik, izin menjawab pertanyaan. Dengan pertanyaannya, pada faktor risiko kehamilan menjadi salah satu penyebab terjadinya hipertensi. Bagaimana bisa hal ini terjadi jika sebelumnya seseorang tersebut tidak pernah memiliki riwayat hipertensi dan mengapa frekuensi primigravida lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida? Jadi saat hamil jumlah darah di dalam tubuh akan meningkat sebanyak 45% dari biasanya. Hal ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini yang kemudian dapat memicu darah tinggi saat hamil. Juga untuk yang primigravida frekuensi itu meningkat dibandingkan pada multigravida, terutama pada primigravida muda, diduga karena adanya suatu mekanisme imunologi di samping endokrin dan genetik. Pada kehamilan pertama, pembentukan blocking antibodies terhadap antigen plasenta belum sempurna, yang makin sempurna pada kehamilan berikutnya. Oleh karena itu, insiden hipertensi meningkat di atas usia 35 tahun. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Ais. Tadi pertanyaannya, pada penata laksanaan non-farmakologis, ibu hamil harus menghindari stres. Bagaimana caranya agar ibu hamil dapat menghindari stres? Sedangkan banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan ibu hamil itu stres. Apa pengaruh stres yang berlebihan pada janin? Akibat stres pada janin membuat aliran darah dan pasokan oksigen ke janin menjadi berkurang dan akan membuat tumbuh kembangnya janin itu terganggu. Ibu hamil dapat menghindari stres dengan cara tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, kemudian mengonsumsi makanan yang sehat, atau lakukan olahraga yang ringan, karena olahraga dapat menambah semangat kapan saja, termasuk ketika sedang hamil. Kemudian atau dengan cara terapi tambahan seperti pijat, itu salah satu cara yang ampuh untuk menghilangkan stres. Izin menjawab pertanyaan dari Dian Sahra dari kelompok 2. Apakah anak-anak dengan kondisi tertentu dapat berisiko tinggi terkena hipertensi? Jawabannya ya, anak-anak yang mengalami kondisi seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, anak-anak yang sering terpapar asap rokok, serta anak-anak yang mengalami kondisi medis tertentu berisiko tinggi terkena hipertensi. Izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Izin menjawab pertanyaan dari Dian. Pada monitoring efektivitas penggunaan nifedipin pada saat kehamilan harus melakukan pemantauan viabilitas fetus. Bagaimana cara melakukan pemantauan tersebut? Viabilitas janin, denyut jantung janin dievaluasi untuk menilai viabilitas janin menggunakan perhitungan manual selama 15 detik dan dikalikan dengan 4. Maksimum 4 denyut jantung janin dihitung. Jika lebih dari 4 janin hadir, denyut jantung dievaluasi untuk 5 janin dalam posisi yang berbeda. Gawat janin didefinisikan sebagai detak jantung yang konsisten dengan kisaran 160-190 denyut per menit. Saya ulang jawabannya. Viabilitas janin, denyut jantung janin dievaluasi untuk menilai viabilitas janin menggunakan perhitungan manual selama 15 detik dan dikalikan dengan 4. Maksimum 4 denyut jantung janin dihitung jika lebih dari 4 janin hadir. Denyut jantung dievaluasi untuk 5 janin dalam posisi yang berbeda. Gawat janin didefinisikan sebagai detak jantung yang konsisten dengan kisaran 160-190 denyut jantung per menit. Pemantauan biasanya terdiri dari ultrasonografi bulanan untuk menilai pertumbuhan janin setelah viabilitas dan surveillance janin dengan profil biofisik setiap minggu atau ujian non-stres 2 kali seminggu. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Rizka. Metildopa dipilih sebagai pengobatan pada kasus ini karena
karena metildopa memiliki catatan keamanan yang mapan, tetapi merupakan antihipertensi ringan dengan onset kerja yang lambat, dan kelelahan terkait dapat membatasi toleransi pasien terhadap obat ini. Alasan lainnya memilih metildopa karena dikombinasikan dengan nifedipin, di mana kombinasi keduanya memiliki mekanisme kerjanya masing-masing. Sedangkan jika nifedipin dikombinasikan dengan labetalol, maka terdapat interaksi karena labetalol dan nifedipin keduanya meningkatkan pemblokiran saluran antihipertensi. Ya, baik. Tadi sudah 2 kelompok ya yang presentasi ya. Kelompok yang pertama tadi hipertensi, kemudian ada penyakit penyerta gout ya. Kemudian yang kelompok kedua hipertensi pada kehamilan. Nah, mungkin tadi ya yang perlu saya luruskan ya tadi terkait dengan pembagian stage ya, stage dari hipertensi ya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat lagi yang kelompok 1 ya, stage-nya yang 140 itu stage 2 atau stage 1 ya. Ya, jadi tadi saran dari Bu Vivi, ya memang untuk yang stage 2 itu dimulai dari yang di atas 140 ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi yang nanti dicek lagi ya di kategorinya. Kemudian mungkin ini nanti saya coba buka PPT-nya dulu. Oke. Ya. Bukan ini. Ya, jadi kelihatan nggak ya? Oh, belum dimatiin ya? Share ya. Oke. Ya, jadi ini ya pada prinsipnya tekanan darah ya tadi sudah dijelaskan kelompok 2 itu yang mengatur tekanan darah itu adalah cardiac output dan resistensi perifer. Ya, cardiac output itu merupakan pengalih ya dari stroke volume dan denyut jantung. Jadi kalau misalkan Anda lihat obat-obat hipertensi itu golongannya banyak ya. Ada diuretik, ada ACI, ada ARB, ada CCB, ada beta blocker, ada alpha blocker. Nah, nanti Anda bisa lihat satu persatu di mana pengaturan obat tersebut. Misalkan dari stroke volume itu diuretik lebih banyak ke diuretik ya. Stroke volume itu ada diuretik, kemudian ada ACE inhibitor, kemudian untuk mengatur heart rate itu ada beta blocker, kemudian ada CCB ya. Kemudian untuk ke resistensi perifer itu nanti bisa diatur oleh ACI, kemudian juga ada beta blocker, kemudian CCB dan ARB juga bisa. Nah, jadi nanti ketika obat antihipertensi itu diberikan, nanti dilihat kondisi pasien. Ya, misalkan ada pasien dengan misalkan komplikasi ya, misalkan ternyata ada UDEM gitu ya, kemudian hipertensi. Nah, maka bisa diberikan obat-obat yang bisa menurunkan stroke volume ya, karena pada dasarnya stroke volume itu merupakan berapa banyak jumlah darah yang terpompa setiap denyut jantungnya. Ya, jadi nanti bisa menggunakan diuretik untuk menurunkan tekanan darahnya. Tapi kalau misalkan ada pasien ternyata kok denyut jantungnya tidak teratur, ya, misalkan meningkat. Nah, kalau denyut jantungnya meningkat, otomatis tekanan darahnya juga ikut meningkat. Maka bisa diatur dengan beta blocker seperti itu ya. Atau misalkan terjadi vasokonstriksi ya, jadi resistensi perifernya meningkat, maka nanti bisa kita berikan obat vasodilator yang efeknya bisa melebarkan pembuluh darah seperti itu ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan ya, jadi
pertama tadi nanti Anda lihat guideline-nya berapa grade dari hipertensinya, kategorinya berapa ya, tekanan darahnya berapa. Kemudian Anda ingat ya obat-obatnya ada angiotensin, ada ACI, ada ARB, ada beta blocker, CCB dan diuretik. Nah, pemilihan obatnya tergantung dari kondisi pasien tadi ya. Jadi nanti apakah pasien punya penyakit penyerta, apakah pasien ibu hamil atau tidak. Misalkan tadi pasiennya ibu hamil, berarti bisa pilihannya kita lihat faktor resiko obat itu seperti apa, kategori kehamilannya. Metildopa sama labetalol atau nifedipin. Mana yang paling aman untuk ibu hamil? Faktor resikonya apa? Apa faktor B, apa faktor C, seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa pilihkan ya. Kemudian, nah untuk target terapi juga kita juga harus tentukan, misalkan untuk usia lebih dari 60 tahun target terapinya, target tekanan darahnya itu berapa? Ya, di sini untuk usia lebih dari 60 tahun target terapinya atau tekanan darahnya itu untuk sistoliknya itu kurang dari 150 itu sudah berhasil. Ya, jadi masing-masing pasien itu beda-beda targetnya. Ya, misalkan ternyata pasien lansia gitu ya, diukur tekanan darahnya misalkan 160 gitu ya, kemudian dikasih obat, tekanan darahnya turun jadi misalkan 150 stabil gitu, udah berhasil, berarti udah memenuhi target terapi gitu ya. Jadi kita harus lihat targetnya berapa gitu ya. Kemudian yang usia kurang dari 60 tahun targetnya lebih turun lagi 140 ya. Pasien dengan hipertensi dan DM targetnya kurang dari 140. Jadi kita lihat yang sistoliknya. Biasanya targetnya yang sistolik ya. Kalau yang diastolik itu biasanya untuk anak-anak gitu ya. Biasanya tinggi diastoliknya. Kemudian pasien untuk CKD itu targetnya juga kurang dari 140 ya. Jadi nanti kita juga harus menilai target terapinya berapa, seperti itu ya. Kemudian kombinasi. Nah, obat antihipertensi bisa dikombinasi, ya, tergantung dari kondisi pasien. Apakah targetnya tadi sudah tercapai? Misalkan dikasih satu obat tidak tercapai, bisa dikombinasi dengan 2 obat. 2 obat tidak bisa dikombinasi dengan 3 obat. Kemudian harus kita lihat di sini. Jangan mengkombinasi ACI dengan ARB karena titik kerjanya itu sama ya di angiotensin ya. Jadi kalau mau mengkombinasi bisa ACI dengan diuretik, tiazid, misalkan 2 kombinasi atau misalkan 3 kombinasi ACI, tiazid, diuretik kemudian dengan CCB ya. Tapi jangan mengkombinasi ACI dengan angiotensin reseptor blocker. Itu nanti akan terjadi efek samping yang meningkat ya. Nah, kemudian juga Anda harus tahu ya kontraindikasinya ya, obat-obat apa saja yang dikontraindikasikan pada kondisi tertentu. Misalnya diuretik itu gout itu dikontraindikasikan. Kemudian beta blocker ya, untuk beta blocker yang non selektif ya. Nah, itu kontraindikasi untuk pasien-pasien dengan gangguan penyakit pernafasan, asma, PPOK, ya, itu tidak boleh diberikan, ya, karena nanti efek sampingnya akan meningkat, ya, terjadi bronkospasme dan lain-lain, ya. Kemudian ACE inhibitor pada kehamilan, ya, tidak boleh diberikan karena sifatnya teratogenik. Kemudian juga sama dengan ARB juga di sini sama ya efek sampingnya ya, pada kehamilan juga tidak bisa. Kemudian pasien yang hiperkalemia juga tidak boleh diberikan. Calcium channel blocker CCB itu pada pasien dengan heart block ya, itu juga tidak dikontraindikasikan. Alpha blocker, nah alpha blocker ini efek vasodilatornya itu sangat besar sekali. Jadi nanti untuk pasien-pasien yang pasien hipertensi tapi dia pasien itu juga mengalami ortostatik hipotensi gitu ya. Jadi ketika tekanan darahnya turun ya itu terjadi perubahan ya kalau ortostatik itu kaitannya dengan misalkan dia dari posisi duduk kemudian berdiri
kemudian tekanan darahnya langsung drop atau langsung meningkat kayak gitu ya. Nah, itu juga dikontraindikasikan dengan alpha blocker karena efeknya vasodilator. Nanti kalau dikasih obat tersebut nanti bisa tambah turun ya tekanan darahnya. Nah, kemudian juga Anda harus lihat juga ya ini pilihan-pilihan obat antihipertensi sesuai dengan kondisi pasien tertentu. Misalkan pasien dengan gagal ginjal kronik, kita bisa memberikan kombinasi salah satu ya ACI atau ARB ya. Kemudian diabetes kita bisa memberikan diuretik, beta blocker ya, tapi tidak memberikan yang aldosteron antagonis ya dan lain-lain. Itu nanti Anda bisa melihatnya satu persatu. Nah, kemudian ini hipertensi pada kehamilan ya biasanya terjadi pada usia kandungan trimester kedua dan ketiga ya. Kenapa? Karena memang hormon ya, hormon estrogen salah satunya itu juga sifatnya retensi ya, garam dan cairan sehingga tekanan darahnya bisa meningkat ya. Dan kalau kita lihat di guideline gitu ya, obat antihipertensi yang diberikan pada ibu hamil itu paling tidak tekanan darahnya di atas 140 ya. Nah, kalau untuk pasien yang sebelumnya pernah hipertensi, kalau kasus yang kedua itu ya pasien kan sebelumnya hipertensi. Nah, itu ditakutkan ketika pada waktu kehamilan itu nanti tekanan darahnya meningkat, maka biasanya dokter akan memberikan obat antihipertensi ya. Jadi jangan sampai nanti si pasien ini ketika kehamilan tekanan darahnya malah jadi tambah meningkat sehingga nanti muncul masalah baru yaitu preeklamsia ya, sehingga nanti kalau preeklamsia itu resiko ya, pasien harus segera dibawa ke rumah sakit ya, kemudian janinnya harus segera dikeluarkan, biasanya nanti resikonya adalah kelahiran prematur ya. Jadi itu yang harus monitoring ya, obat-obatnya juga nanti harus dimonitor juga pengobatannya. Oke, ada tambahan dari Bu Vivi mungkin? Sepertinya tidak ada ya. Ya, jadi mungkin itu ya. Jadi yang hari ini Anda sudah belajar hipertensi, kemudian tadi bagaimana penata laksanaannya, kemudian Anda juga sudah lihat hipertensi ya, kemudian dari penyakit penyerta yang lain. Ya, jadi beda-beda ya obatnya ya. Jadi ke depan Anda nanti akan lebih banyak terpapar dengan kasus-kasus mungkin yang ada satu penyakit penyerta gitu ya. Jadi Anda tahu dulu guideline-nya yang utama seperti apa, kemudian lihat penyakit penyertanya apa ya, sehingga nanti Anda bisa lebih meningkat ya pengetahuannya seperti itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya, di minggu depan nanti kita akan sama modelnya ya presentasi, tapi topiknya adalah gagal jantung ya. Jadi kalau yang hari ini hipertensi, minggu depan itu nanti gagal jantung. Yang kalau Anda lihat ya masih ada kaitannya ya, hipertensi jika tidak terapi dengan baik maka nanti bisa mengarah ke gagal jantung. Kemudian untuk metodenya sama presentasi nanti akan saya berikan kasusnya, kemudian nanti Anda buat presentasi PPT-nya ya. Kemudian untuk modelnya nanti coba saya evaluasi lagi ya, apakah kita akan offline online atau kita online saja gitu ya. Karena saya rasa lebih mudah untuk untuk teknis ya. Kalau salah satu metode saja, kalau offline semua mungkin nggak bisa, karena nanti kita ditegur Satgas COVID. Ya, karena nggak cukup juga kalau semuanya. Mungkin nanti coba saya evaluasi lagi ya. Saya akan sampaikan selanjutnya. Ini itu saja ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sudah punya gambaran ya? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini.
Silakan nanti dipelajari lagi PPT-nya ya. Tadi yang kelompok 1 mohon nanti dilihat lagi ya untuk kategori ini ya, kategori tekanan darahnya ya. Yang 140 itu yang stage 2 gitu ya. Coba nanti dilihat lagi ya. Seperti itu. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum